Bismillah, izin mengambil kelompok 1. alih, Bapak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apel siang peserta Latsar CPNS golongan 3 periode 8 angkatan 44 hari Senin tanggal 8 September 2025 segera dimulai. Pemimpin apel menyiapkan peserta. Baik, mohon izin pimpinan saya ambil alih. Semuanya siap gerak. Lapor Latsar angkatan 44 kelompok 1, 2, 3, dan 4 hari Senin 8 September 2025 dengan peserta hadir berarti 37 dan satu peserta yang tidak hadir karena kemarin ada halangan itu nggih. Untuk yang 2 lagi saya tidak tahu nggih Pak. Mungkin belum masuk, siap dilaksanakan. Laporan saya terima, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Soundnya dihidupin dulu waktu share screen. Soundnya dihidupin dulu waktu share screen. Di checklist soundnya. Operator, diulang waktu share screen checklist sound system. Ini videonya udah siap juga di handle. Bentar nggih, saya ulangi, mohon maaf. Ya, Sudah ada suaranya belum nggih? belum ada. Ya, saya kasih itu. Itu loh, mutasi ansi itu 19 Jakarta itu. Mungkin Yesus di Jakarta kalau mau kita selesai haji. Ya, sisi bos kata sisi Tuhan sisi Oktober. Tuhan bisa masuk sih. Oh iya, Pak. Sisi Oktober. Bisa apa jadi? Iya. Bentar nggih, Pak. Saya minta bantuan teman saya dulu. Ya, waktu share screen di checklist soundnya itu. Bilangnya tahu. Bilangnya tahu. Nggih. Boleh. Atau diambil alih teman yang lain. Oh nggih, diambil alih teman saya nggih, Pak. Terima kasih. Profesional, kerja kerjaan itu profesional. Hasil mana? Yang mutasi ke suwe, tidak pernah ke saya.
Belum ada, Mbak. Belum ada suaranya. Bubarkan. Bubarkan. Mohon izin untuk mengcover Ya, dari tugas silakan. Mbak Afra. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai.
kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selanjutnya, pembacaan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Apel telah selesai. Acara kami kembalikan kepada panitia. Istirahatin dulu. Diistirahatin dulu. Nggih. Semuanya istirahat di tempat gerak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Teguh Suyatno, dan Bapak Ibu peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 44. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk melanjutkan pembelajaran latsar, dan sesuai dengan informasi yang kami berikan, kita berubah jam dari pagi ke agak siang ini, di siang hari ini, dikarenakan agenda di Balai Diklat Keagamaan Semarang ada seminar, dan salah satu yang berkaitan langsung dengan seminar rancangan aktualisasi adalah beliau Bapak Teguh. Kemudian kalau di jadwal itu kita kelompok 1 dan 2 itu satu sesi, kemudian kelompok 3 dan 4 satu sesi. Ini karena pertimbangan kemanusiaan lah, kasihan beliau Bapak Teguh, karena dari pagi juga sudah berbicara di forum seminar, maka saya pikir karena Pak Teguh juga besok masih bertugas lagi untuk menjaga kondisi beliau, mungkin untuk pembelajaran siang hari ini langsung saja Pak Teguh Ya. 4 kelompok ya, karena besok Pak Teguh masih harus seminar lagi juga. Ini hari ini atau saat ini kita langsung 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu sebelum dimulai, kami persilakan yang mau jadi co-host kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mendaftarkan diri. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 saya Pak Abi Putra Guru Pradana. Sudah ya. Sampun Pak. Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3. Untuk kelompok 3 atas nama Rizky Marang Putra, Bapak. Rizky. Baik. Berarti sudah semua.
Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Teguh untuk menyampaikan materi. Kami Baik, akhiri. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Zaman sebagai panitia. Alhamdulillah ini kelompok 4, kelompok 3, 2, 1 jadi satu. Mohon izin Mas Nur nanti dibuatkan breakout room kecil menjadi 1A, 1B, Oke, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B untuk pendalaman materi harmonis. siap Pak. Terima kasih. Baik, adik-adik Latsar yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik yang berbahagia, bagi yang non-muslim mohon menyesuaikan diri. Kami sangat toleransi dan sangat menghormati bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh undang-undang. Adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah sore ini kita bisa berjumpa. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap menjalin komunikasi satu sama lain. Pada sore ini adik-adik bahwa agenda kedua memasuki hari ke-9 3JP ini jam 1 berarti nanti sampai jam 3 lebih 15 menit. Adik-adik yang berbahagia bahwa hari ini adik-adik punya tugas individu yang harus diupload yaitu learning journal tertulis. Ingat-ingat, learning journal tertulis dari sejak mengikuti agenda 2 MOOC sampai hari ini. Itu jenengan tulis dalam bentuk deskripsi, paragraf, alinea monggo dibuat ya spasinya 1,5, fontnya 11, areal monggo. Maksimal 3 lembar ya, maksimal 3 lembar. Jangan lupa diupload nanti malam maksimal jam 11.59. Bukan karyanya yang dinilai saja adik-adik, tetapi juga kedisiplinan adik-adik di dalam menjalankan tugas dan mengupload tugas itu juga dinilai. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda Izin hari ini, Pak Teguh menyampaikan bahwa ada satu peserta yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit atas nama Aliska Nurfitria, Aliska Nuria Aziza dari MTSN 3 Gerobokan, ini dirawat di rumah sakit. baik, terima kasih informasinya Mas. Nggih. Baik, adik-adik ya. Hari ini kita akan ke pendalaman materi bersama-sama. Kemudian nanti ada tugas, pendalaman materinya ada 2 yaitu akuntabel dan harmonis ya. Kemudian adik-adik nanti akan berdiskusi kurang lebih 25 menit untuk menganalisis sebuah kasus yang mudah ya. Kemudian nanti akan presentasi. Baik. Mohon izin Pak Teguh share materi dulu ya. Baik adik-adik bahwa hari ini ya, hari ini adalah hari yang terakhir agenda 2. Berarti mulai besok adik-adik sudah meninggalkan agenda 2, memasuki agenda 3, yaitu agenda 3 itu adalah manajemen ASN dan smart ASN. Nah, di agenda 2 adalah core value berakhlak, agenda 1 adalah bela negara dan nilai dasar bela negara. Baik,
Adik-adik bahwa di hari ketiga ini, inilah yang desain yang disepakati. Nanti ada presentasi berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, ya nanti akan ditulis di kertas ya, kemudian diupload, di PDF-kan, kemudian ada diskusi, kemudian kita akan mencari video berakhlak tentang akuntabel dan harmonis bersama-sama. Jangan lupa ini ada tugas membuat learning journal sesuai dengan instruksi seperti tadi. Ya. Baik, kenapa harus berakhlak? Kita review sebentar. Berakhlak adalah sebagai dasar bagi adik-adik untuk bersikap, bertindak, berkata, kemudian berperilaku di dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Dari berakhlak ini ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, ada kolaboratif. Di sini ada kata adaptif. Apa maknanya? Bahwa adik-adik harus bisa menyesuaikan diri pada lingkungan kerja. Ya. Adik-adik adalah newcomers, pendatang baru. Ya. Ingat bahwa ketika di kantor adik-adik itu ada 20 orang, maka akan ada 20 kepribadian yang berbeda. Ketika adik-adik itu datang ke kantor untuk bekerja, not all people welcome you. Jadi tidak semua orang itu welcome ke Anda. Ini ingat, ini walaupun ini secara teori juga tidak benar, tetapi ini kenyataannya. Jadi yang namanya di kantor tentu ada like, ada dislike, ada welcome, ada not welcome, ada care one another, ada don't care anymore any longer. Nah, oleh karena itu adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik itu adalah orang-orang yang tidak biasa, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang loyal, orang-orang yang bisa membangun harmonis, orang-orang yang bisa membangun kolaborasi, orang-orang yang adaptif, orang-orang yang siap melayani. Nah, disitulah adik-adik. Jangan berharap adik-adik itu disukai oleh semua orang. Pasti ada yang namanya kecocokan juga ada. Namun yang terpenting adalah bahwa adik-adik mencoba menyesuaikan dengan keadaan. Itu yang terpenting. Di situ ada 2 tugas adik-adik ya. Pertama, adik-adik akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya. Mungkin ada yang guru, ada yang penyuluh, ada yang penghulu, ada yang pranata humas dan yang lainnya. Nah, itu adalah tugas yang bisa jenengan wujudkan di dalam SKP, sasaran kinerja pegawai. Anda harus mulai bisa, harus mempunyai kinerja ya, harus adik-adik harus benar-benar ada bukti fisiknya. Yang kedua ada juga namanya tugas direktif pimpinan. Ya, tugas direktif pimpinan itu kadang-kadang tidak kita temukan ketika kuliah juga tidak ada. Contoh, misalnya yang guru tiba-tiba ditunjuk menjadi wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Nah, kemudian menjadi panitia HUT, menjadi macam-macam. Itu namanya tugas direktif pimpinan yang kita juga harus mengamankan. Artinya kita harus menjalankan tugas itu. Guru-guru kadang-kadang tiba-tiba dijadikan ketua koperasi. Akhirnya menjadi koperasi. Nah, terserah adik-adik, itulah tugas-tugas yang
kita kadang-kadang juga harus bisa membawa diri. Oh, tiba-tiba adik-adik di sekolah jadi pembina pramuka, padahal di kuliah nggak ada. Ya adik-adik harus autodidak, gitulah. Nah, itu adik-adik bahwa yang namanya tugas itu tidak hanya melekat apa yang ada pada jabatan fungsional adik-adik, tapi juga ada yang namanya tugas direktif pimpinan itu. Baik, kemudian adik-adik bahwa eh, tidak semua lembaga itu sesuai dengan harapan. Tidak semua lembaga itu sudah sesuai dengan harapan. Oleh karena itu ini ada fenomena. Silakan nanti adik komentari apa yang terjadi di fenomena itu terkait dengan penerapan core value berakhlak. Itu nanti saya akan menunjuk 1, 2, 3 orang setiap fenomena gambar ini gambar apa dan siapa yang dilanggar. Ini dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Baik. Nah, fenomena yang pertama, ini ada sebuah gambar ini. Silakan ragam fenomena ini adik-adik komentari apa yang terjadi, mengapa terjadi, core value apa yang belum diterapkan. Apa yang terjadi, mengapa terjadi, core value apa yang belum diterapkan. Silakan, pertama Mas Abi Putra, guru, silakan Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Untuk fenomena tersebut yang terjadi adalah di situ ada beberapa pasien di puskesmas yang mengantri tetapi puskesmasnya tutup padahal jam menunjukkan pukul 10 siang, Niku. Berarti yang belum ada dalam core berakhlak ini adalah berorientasi pelayanan karena seharusnya setahu saya puskesmas itu memulai pelayanannya jam 7:30, Bapak. Gitu, Bapak. Terima kasih. Bagus ya. Silakan Mbak Alfra Hikmatul. Baik, Bapak, menurut saya dari gambar tersebut itu ada puskesmas yang jam 10 belum buka padahal udah banyak yang ngantri. Kalau menurut saya selain ya, seperti yang disampaikan Mas Abi Putra itu berorientasi pelayanan, itu juga belum menerapkan kalau dari saya itu adaptif, Pak. Bisa jadi karena sekarang sudah ada medsos harusnya bisa memberitahukan lewat media sosial bahwasanya puskesmas tutup karena barangkali itu tutupnya memang karena ada sesuatu hal begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di kelompok. Oke. Kelompok 3 diwakili Muhammad Rizal Sani. Oke, baik. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ini ada sebuah fenomena di mana puskesmas, tapi jam 10 itu masih tutup, sedangkan sudah ada pasien yang antri. Di sini sangat sangat terpaku terhadap brand orientasi yang kurang maksimal dan juga tentunya ini harus selain itu harus kayak pelayanan yang harus lebih tekankan bahwasanya itu gak ada pengumuman apa sama sekali. Jadi ya memang puskesmas ini terkesan, kalau seperti terkesan di mata masyarakat kurang peduli. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Kelompok 2, silakan Mbak Galuh Alid Fatimah. Ya, baik Pak. Seperti yang ditampilkan di sini, menurut saya ada satu poin lagi yaitu akuntabel, di mana puskesmas tutup jam 10 ini kurang bertanggung jawab terhadap eh, tugas yang telah mereka harus tanggung. Seperti itu. Karena kan mereka selain melayani masyarakat, dia juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Karena di sini jam 10 belum buka, sehingga dia sudah menyanyiakan kesempatan atau kepercayaan masyarakat. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih.
Mas Abi Putra, Mbak Alfa, Muhrizal, dan Mbak Galuh. Oke, bagus ya. Jadi ini fenomena di mana ini sering terjadi. Ketika ada pelaku, maka jangan menyebutkan pegawai puskesmas ya adik-adik. Tapi sebutlah oknum pegawai puskesmas. Begitu. Jadi ketika ada pelanggaran itu kita menggunakan kata oknum. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan. Gitu. Misalnya jenengan lalu lintas ditilang, maka bukan polisi yang meminta uangnya itu bukan, tapi oknum polisi begitu. Oknum guru dan sebagainya. Baik, terima kasih. Ragam yang kedua. Silakan dilihat ragam yang kedua dulu nih. Oke, Fionita Farah silakan. Apa yang terjadi, mengapa terjadi, core value apa yang dilanggar? Baik, terima kasih Bapak terkait dengan hal yang terjadi. Di situ gambarnya merupakan Bapak Ibu PNS yang memakai baju kaki, kemudian eh, ada seseorang yang sedang menunggu, tapi Bapak Ibunya seperti tidak peduli gitu. Oknum Bapak Ibu PNS tidak peduli karena dibuktikan dengan mereka sibuk sendiri, ada yang bermain HP, kemudian ada yang membaca koran, dan ada yang menonton dengan seru seperti itu. Jadi kalau misalkan dari sisi berorientasi pelayanan, PNS ini kan seharusnya hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi jika tidak bekerja, berarti kebutuhan masyarakat kan masih belum terpenuhi begitu, Pak. Jadi masyarakatnya terabaikan. Terima kasih, Bapak. Baik, Asri Nurida. Baik, menurut saya juga sama seperti pernyataan rekan sebelumnya. Di dalam gambar terdapat oknum Bapak Ibu PNS yang tidak memperhatikan masyarakat yang di dalam gambar sepertinya membutuhkan pelayanan, malah asik sendiri, dan hal ini melanggar core value berorientasi pada pelayanan. Dan juga menurut saya tidak melanggar core value akuntabel karena tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat, malah asik sibuk sendiri. Terima kasih. Baik, Hanestiayu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Dari ragam fenomena yang ada, tentunya tadi sudah disebutkan dari rekan sebelumnya bahwa melanggar berorientasi pelayanan dan juga akuntabel, menurut saya juga sama. Tentunya pada nilai berakhlak berupa pelayanan di situ ada seperti ada orang yang membutuhkan pelayanan tetapi malah oknum-oknum PNS itu tampak bersantai-santai. Nah, salah satu nilai akuntabel itu kan bahwa setiap ASN itu harus bertanggung jawab atas hasil kerja dan kinerjanya. Tetapi ketika ASN itu terlihat bersantai seperti itu, otomatis kita akan menganggap bahwa akuntabilitas dari oknum PNS tersebut dipertanyakan. Sehingga menurut saya selain berorientasi pelayanan juga melanggar core value akuntabel. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, bagus. Moh Haidar Latif. Ya, seperti yang sebelumnya juga. Kurang keras dikit. Ya, dan seperti yang telah disinggung oleh beberapa peserta yang lain, di situ hampir sama, ada beberapa oknum di saat ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, namun kita lihat di samping kanan ada orang yang membaca koran, kemudian ada yang bermain HP sendiri, kemudian yang kanan itu kita tidak tahu apakah itu sedang menonton sesuatu atau sedang berdiskusi melakukan penyelesaian masalah pada suatu perkara. Misal kita anggap yang kiri itu orang bertiga itu melihat komputer sedang menyelesaikan masalah secara bersama diskusi, seharusnya juga tiga orang yang lain itu membantu atau melayani masyarakat yang terlihat belum dilayani. Maka dari hal yang saya sampaikan tersebut, selain berorientasi pelayanan dan juga akuntabel yang sudah disebutkan tadi, juga
bisa kita masukkan kolaboratif, yaitu bersama-sama membantu satu sama lain untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan dan juga loyal ya, karena salah satu dari aspek loyal adalah menjaga nama baik instansi. Jika demikian, maka nama baik instansi juga ikut tercoreng karena ada oknum yang tidak sesuai dengan core value berakhlak tersebut. Sekian, Baik. Pak. Nah, terima kasih atas pemikirannya. Sebenarnya semuanya itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Contoh di fenomena ini dari sudut pandang adik-adik kan adik-adik menyalahkan PNS-nya, ya kan? Tidak melayani. Itu sudut pandang yang juga tidak salah, artinya benar. Tapi juga bisa orang berpendapat bahwa sudut pandangnya begini. Oh, ini jam sudah di luar jam kerja, kan juga bisa. Nah, itu hanya sudut pandang. Tetapi analisis adik-adik juga bagus. Baik, fenomena yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Fenomena yang ketiga. Kusuma Ayu Ramadhani. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari fenomena yang ketiga ini terlihat orang bijak taat pajak, ngoten nggih. Ini mencerminkan. Tapi di sini ada orang nomor 2 ini yang terlihat seperti marah ya, Pak ya. Terlihat seperti marah-marah. Nah, ini memperlihatkan bahwa orang tersebut seperti ingin merebut antrean orang yang pertama tadi. Nah, terus dari ketika dikaitkan dengan core value berakhlak, dari berorientasi pelayanan, bahwa petugas pajaknya ini sudah melayani masyarakat dengan baik, ngoten nggih. Nggih. Dan yang kedua, misal dilihat dari orang-orang yang membayar pajak ini juga akuntabel nggih. Jadi sudah berusaha untuk membayar pajak. Itu memperlihatkan bahwa beliau-beliau itu termasuk orang yang berakuntabilitas, ngoten. Terus untuk yang nilai harmonis ini saya melihat ada ketidakharmonisan di sini ya, Pak. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa orang yang nomor 2 ini seperti sedang marah-marah, ngoten nggih. Baik, Itu, terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Sahrul Faiz. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terkait dari gambar tersebut, saya sudah melihat adanya berorientasi pelayanan dari si kasir, Pak. Tapi karena memang ada dari orang yang mau bayar pajak itu yang tidak antri, tapi karena memang dari stabilitasnya emosional dari si kasir kan tetap melayani sesuai prosedur. Itu menurut saya ya sudah berorientasi pelayanan kayak gitu, Pak. Walaupun Baik. Bagus, terima kasih, terima Pak. kasih. Mbak Hikmatul Astri. Ya, baik Pak. Menurut saya juga sama seperti yang lain. Jadi Mbak yang di kasir ini sudah berusaha untuk menerapkan core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Hanya saja mungkin orang yang kedua ini tidak sabar, jadi ingin merebut posisi orang yang pertama, tapi tidak diperbolehkan oleh Mbak yang kasir. Jadi sikap dari kasirnya di sini sudah sangat baik ya, tidak terprovokasi oleh orang yang kedua ataupun malah mendahulukan orang yang marah-marah itu. Baik, terima kasih. Mbak Mia Yuliastuti. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya, fenomenanya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan yang lain, ya, Pak. Tapi bisa saja dari yang terlihat di situ, sebetulnya prosedur pelayanannya sudah sangat bagus, dilakukan sesuai prosedur. Hanya saja mungkin di dalam ruangan untuk membayar pajak itu tidak ada tempat duduk yang disediakan untuk orang-orang yang
antri gitu. Jadi mungkin orang kedua ini merasa sudah nunggu lama kok eh, nggak di apa namanya layani segera mungkin. Padahal kita udah berdiri lama nih. Terus mungkin bisa saja dari mbak-mbak kasirnya itu juga kurang eh, efektif ya dalam melayani, jadi terkesan lambat gitu Pak. Dan menurut saya dari nilai core value yang dilanggar itu lebih kepada eh, adaptif gitu Pak, karena kurang ada inovasi untuk mempercepat proses pelayanan, karena bisa saja menyediakan kasirnya itu bisa lebih dari satu, nggak hanya satu aja gitu Pak. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Baik, fenomena terakhir. Mas Wiljan Zulfikar. Silakan Mas. Apa yang terjadi? Mengapa dan core value apa yang belum pas? Jadi menurut saya dari gambar tersebut menjelaskan bahwa ada dua orang ya Pak, dua orang mau mengambil bantuan ya Pak atau pengurusan itu, yang satu mungkin rakyat biasa, yang kedua pakaian berdasi ya bisa dibilang pejabat lah Pak. Nah, ini sama saja tidak memberikan pelayanan yang setara Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Mbak Himatul. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dari gambar kita bisa melihat ada dua golongan masyarakat. Yang pertama kita bisa lihat dari golongan orang yang berada, terlihat dari kopernya yang penuh dengan uang, dan masyarakat miskin. Yang dilanggar pertama adalah berorientasi pelayanan, karena seharusnya sebagai seorang pelayan publik, oknum ASN tidak boleh membedakan apakah yang dilayani adalah masyarakat miskin atau orang kaya. Kemudian yang kedua mungkin juga ada pelanggaran akuntabel, karena kita tidak tahu apakah koper yang dibawa ini adalah aset milik negara atau bukan. Kalau memang itu adalah aset milik negara, maka terjadi pelanggaran akuntabel. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Mas Izal Haq, M. Izal Haq. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya itu adalah kantor yang mengurus IMB, izin mendirikan bangunan. Ada dua golongan rakyat. Yang pertama rakyat biasa, yang kedua rakyat yang mempunyai uang. Yang rakyat mempunyai uang itu ada tulisan 1 hari jadi. Tapi kalau di rakyat biasa itu tulisannya 3 bulan baru jadi. Nah, di sini ada ketimpangan. Yang pertama yang beruang itu bisa dilebih cepatkan, tetapi yang tidak mempunyai uang rakyat biasa itu di dende ataupun dilama-lamakan gitu Pak. Jadi core value yang dilanggar itu banyak. Yang pertama ada orientasi pelayanan, lalu ada akuntabel, dan juga kurang loyal terhadap rakyat. Baik, terakhir Mbak Anissa Rahmatul. Baik, Bapak izin menjawab. Setuju dengan pendapatnya kawan-kawan sebelumnya. Dari gambar itu bisa terlihat dari yang satu adalah beliau seperti rakyat yang golongan atas ya, atau bisa jadi pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan, punya uang. Kemudian yang satunya adalah hanya rakyat biasa. Nah, di sini seharusnya harus ada kesetaraan antara misal kepengurusan IMB yang hanya bisa 1 sampai 3 hari, kemudian berbeda, kok ada perbedaan, yang satu hari sudah jadi, yang satunya kok 3 bulan baru jadi. Nah, hal itu juga melanggar tentang core value berorientasi pelayanan yang seharusnya memberikan pelayanan secara ramah, cekatan, solutif, kemudian melanggar akuntabilitas, artinya tidak melakukan pekerjaannya secara jujur, kemudian juga tidak loyal, artinya yang seharusnya dia harus mengutamakan kepentingan rakyat, ternyata malah membeda-bedakan, seperti itu, Pak. Bagus, terima kasih ya. Itulah contoh ragam terkait dengan pelayanan publik seperti itu. Nah, itu ditampilkan bahwa agar kita sadar
bahwa di masyarakat itu masih ada sudut pandang yang berbeda. Ketika adik-adik di Jawa mungkin pelayanan dari satu sisi akan lebih baik. Karena di Jawa mungkin fasilitas akan lebih tersedia. Tapi kalau kita melihat berita ataupun fenomena yang ada di daerah terluar, ya daerah terdepan, tentunya sangat-sangat berbeda juga. Bahkan terutama layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Masih banyak orang misalnya di Sulawesi, ya, di Kalimantan, akses jalan aja sangat sulit. Apalagi akses internet, apalagi akses layanan seperti ini. Nah, inilah fenomena negara kita, di mana dengan demikian kita akan sadar bahwa kita harus pandai-pandai membawa diri, mensyukuri nikmat yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan core value berakhlak yang demikian. Nah, dengan demikian bahwa harapan masyarakat tentang layanan publik itu ada 6, tuh 2, ada 5. Bahwa masyarakat menghendaki layanan itu lebih baik. Ya. Siapapun, guru, dosen, penyuluh, penghulu, dan yang lainnya harus melayani lebih baik, lebih cepat, ya, lebih baru ya. Jangan guru hanya menggunakan model pembelajaran yang lama, begitupun dosen, ya, begitupun layanan. Cheaper harus lebih murah dan harus lebih sederhana. Inilah harapan masyarakat bahwa kepuasan kepuasan dan kebahagiaan customer itu ingin dilayani dengan cepat, baik, baru, murah, dan sederhana. Tidak berbelit-belit. Nah, sehingga panjenengan PNS sebagai pelayan masyarakat harus juga adik-adik harus mengutamakan core value berakhlak sebagai pedoman dalam melayani customer kita. Ini kemarin sudah semua ya. Semua sudah. Nah, dengan demikian adik-adik bahwa di sini bahwa kemarin sudah kita bahas bahwa kata kunci daripada setiap kata, kemudian juga ada pedoman perilakunya, ya. Ini kata kuncinya. Nah, baik. Adik-adik, kita akan melakukan pendalaman materi yaitu akuntabel dan harmonis. Ya. Ini ada 2 tugas. Satu adalah akuntabel, ya. Akuntabel, yaitu tugasnya adalah jelaskan pengertian akuntabel modul 2. Kemudian silakan adik-adik mencari kasus terserah di mana, berita terkini dimanapun, ya bisa di YouTube, di Tribun, ya. Modul 2 halaman 2. Lakukan analisis sederhana atau ringan. Mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi? Jenis korupsi apa? Siapa yang terlibat? Kondisi apa yang bisa menjadikan cerita itu adalah sebagai kasus korupsi? Dampaknya apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka? Nilai core value yang dilanggar apa saja, tidak hanya akuntabel. Kesimpulan dan rekomendasinya apa? Nah, ini ya, silakan boleh difoto juga atau nanti saya share. Ini nanti dikerjakan oleh semua kelompok A, ya. Ingat-ingat, ini nanti dikerjakan oleh kelompok A, LK1 ini.
Kelompok A itu 1A, 2A, 3A, 4A. Ya, nanti diskusi. Kemudian yang kedua, harmonis. Ya, pendalaman materi harmonis. Core value harmonis. Carilah satu berita peristiwa dimanapun. Ya, kasus konflik kekerasan. Bisa kekerasan beragama maupun kekerasan yang lainnya. Lakukan analisis, identifikasi peristiwa, memberikan gambaran singkat, latar belakang peristiwa, faktor penyebab, pemicu, pihak yang terlibat, penyebab peristiwa itu apa, analisis dampaknya apa. Ini untuk semua kelompok B. 1B, 2B, 3B, dan 4B. Itu saja, karena waktunya terbatas. Ya. Saya kira itu, ini nanti adik-adik punya learning journal. Terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan? Jadi kelompok A1A, 2A, 3A, 4A, silakan cari kasus untuk core value akuntabel. Ya. Ini ketua kelasnya siapa ini? Halo? Ketua kelas kelompok angkatan 44 ini siapa? Izin Bapak, saya sendiri Bapak Rizky Muharam Putra. Rizky siapa? Rizky Muharam Putra Bapak. Mas Rizky, nanti LK-nya saya kirim lewat WA. Jenengan kirimi nomor WA jenengan. Silakan dicatat nomor HP Pak Teguh. 08 23 27 96 90 86. Silakan WA. Nanti ini file word-nya saya share, nanti jenengan bisa cara mengerjakannya adik-adik bisa bagi pakai Google Form ya, bisa juga pakai Google Form. Misalnya Mas Rizky Muharam mengisi per analisis 1, Mas Ananda analisis 2, Mas Sahdul Faiz analisis 3, kan lebih cepat. Ya, silakan berdiskusi ya. Sudah dikirim Mas? Sudah Bapak, sudah Rizky WA Bapak dengan nomor belakang 3079 Bapak. Oke, bentar. Ya, saya kirim dulu kumpulan pendalaman materi file. Save. Waduh. Bentar. Baik, Mas Rizky Muharam, terima kasih. Silakan di-share, silakan berdiskusi. Saya ulangi, kelompok A mencari satu kasus korupsi, dianalisis. Kelompok B, kasus kekerasan harmonis, dianalisis. Sekarang jam 5.54.55. 20 menit. Baik, nanti jam
14.15 kembali ke main room. Ya, silakan adik-adik berdiskusi kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silakan masuk di breakout room yang kelompok 1A ke kelompok 1A dan seterusnya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Selamat memasuki join breakout room. Silakan. Yuk Yuk, langsung Pak. Mbak Siva. Aku stop share dulu ya. Stop apa? Stop record. Yuk. Coba. Iya, stop record.